Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'alad dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah sirran wa alaniyatan, fattaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fakhsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, segera mengingat Allah, lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak akan meneruskan perbuatan dosa-dosa tersebut sedang mereka mengetahuinya. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, detik ini, bulan ini, di awal bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala malapetaka dan bencana, dan tidak ada satupun warga pesona yang terkena corona. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sementara nun jauh di sana, banyak saudara kita yang kena musibah, baik itu musibah yang datangnya dari alam seperti tanah longsor, banjir, juga yang disebabkan oleh dirinya sendiri, barangkali peperangan di Azerbaijan dan Armenia, yaitu antara pasukan muslim Azerbaijan dan pasukan Kristen Armenia. Yang dulunya Armenia itu adalah menguasai tanah muslim, yaitu Nagorno-Karabakh, yang sekarang ini sudah 30 tahun dikuasai dan akan direbut kembali. Kita doakan agar umat muslim bisa mengambil tanahnya kembali dari tangan penjajah Armenia. Begitupun kita doakan pejuang-pejuang yang ada di Palestina bisa mengambil alih kembali tanah-tanah yang dikuasai oleh bangsa Yahudi Israel. Juga kita doakan para
orang muslim yang ada di Myanmar yang terusir dari tanahnya oleh bangsa Myanmar dan bisa kembali ke tanah airnya. Kita doakan umat muslim di seluruh dunia agar mereka mendapatkan tempat yang layak dan kehidupan yang baik serta mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Tidak lupa Al-Fakir khususnya berwasiat kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada jamaah sidang Jumat pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dimanapun kita berada, dalam situasi apapun keadaan kita, dan dalam waktu dan tempat, dan dalam keadaan bagaimanapun adanya kita, baik senang maupun susah, sedih maupun bahagia, iman dan takwa kita harus selalu meningkat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Kita baru saja melaksanakan sholat sunat lidaf'il bala, sholat sunat atau sholat sunat hajat lidaf'il bala. Perbanyaklah kita mengadakan sholat sunat hajat, karena banyak sekali hajat-hajat kita yang belum tersampaikan. Anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Juga menantu kita, barangkali cucu kita yang sedang berjuang meraih prestasi, mencari kerja, mencari pendidikan yang tinggi, kita harus sering-sering sholat hajat, terutama di sepertiga malam. Juga ditambah dengan sholat-sholat hajat yang lain, bukan hanya sholat hajat, tapi sholat tahajud, juga sholat witir. Insya Allah dengan banyaknya kita sholat tahajud, hajat dan witir di waktu malam, apa yang hajat-hajat kita, bencana dan malapetaka akan dihindarkan dari kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran Rasulullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang istimewa. Di antaranya yaitu bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di bulan Rabiul Awal ini juga bulan kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah yang kita ambil. Biasanya di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid kita mengadakan tabligh akbar atau peringatan Maulid Nabi. Maulid, milad, ulang tahun ataupun apapun namanya, itu adalah untuk mengingat, meriten kembali perjuangan-perjuangan kita di masa lalu untuk lebih baik di masa yang akan datang. Kita mengingat apa-apa yang telah kita kerjakan. 1 tahun telah berlalu, milad Nabi Muhammad atau Maulid Nabi Muhammad kita peringati, kita ambil hikmahnya. Tidak mudah untuk merubah seseorang menjadi yang baik, tidak mudah seseorang menjadi orang yang bertakwa, akan tapi selalu dan selalu kita pertahankan dari waktu dan ke waktu. Dan salah satunya mencontoh, mengittiba daripada perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Kita harus sering menceritakan kepada anak-anak kita sejarah Nabi Muhammad. Jangan sampai anak-anak kita hanya taunya cerita-cerita yang ada di kartun, cerita-cerita yang ada di dongeng-dongeng, dan cerita-cerita yang ada di TV-TV. Sementara perjuangan Nabi Muhammad dari mulai lahirnya, ketika kecil menjadi yatim, dan Nabi Muhammad berjuang sebagai penggembala, dan Nabi Muhammad menikah dan berjuang terus sehingga Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan, diangkat oleh Allah SWT sebagai Nabi. Itu bukan karena hak prerogatif Allah, tapi karena perjuangan Nabi juga. Dia berkumpul, berhalwat
menyepi di Gua Hiro, mencari, kalau di dalam bahasanya itu sangkan paraning dumadi, dari mana kita berasal dan mau kemana kita akan kembali. Sehingga Nabi diangkat oleh Allah SWT sebagai Nabi karena ketakwaannya, karena kejujurannya, dan karena ibadahnya. Kita pun bisa mencontoh Nabi apabila kita mau. Seseorang akan diangkat derajatnya apabila rajin ibadah, rajin bekerja, rajin puasa, rajin sedekah. Hal ini pasti berbeda dengan orang-orang yang hanya bermain-main, tidak pernah beribadah, jauh daripada sedekah dan jauh daripada ulama, pergaulannya pergaulan bebas, akhirnya ke narkoba, pergaulan molimo, madat, minum, madon, dan yang lainnya. Pasti dia akan tersingkir dari kehidupan dunia ini dan dia akan masuk ke dalam penjara, baik itu penjara dunia maupun penjara akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Tidak banyak yang khotib sampaikan dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini. Marilah kita mencontoh suri tauladan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam rumah tangganya, baik itu perjuangan melawan kafir Quraisy, kafir yang lain, bahwa Nabi Muhammad itu selalu tegas kepada orang-orang kafir. Asyidda'u 'alal kufar ruhama ubainahum, akan tapi dia selalu kasih sayang kepada sesama muslim. Tidak ada rumus orang muslim itu membenci kepada muslim yang lain. Tetangganya kaya, kitanya iri. Tetangganya sukses, kitanya dengki. Tetangganya pintar, kitanya malah jadi keblinger. Kita mencontoh iktibar Nabi Muhammad SAW yang selalu belajar dan mensyukuri yang ada dan mau merenungi kehidupannya. Dia berjuang bukan hanya dengan ibadah pribadinya mahdoh, tetapi dia juga berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, melawan segala keangkara murkaan yang ada di masa itu. Kita tentu hidup di masa sekarang, tentu perlawanannya kita berbeda. Keangkara murkaan di masa sekarang ini diantaranya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, rosi wal mutasi finnar, didengung-dengungkan di mana-mana. Yang nyogok dan yang disogok dua masuk neraka. Tetapi banyak di antara kita suka menyogok dan suka disogok. Hadis Nabi itu hanya disepelekan, padahal sudah jelas. Rosi wal mutasi finnar, ingin dapat kerja nyogok, ingin jadi PNS nyogok, ingin dapat jabatan nyogok. Dan itulah tantangan di zaman jahiliyah modern ini. Bisakah kita menghindarkan? Bisa, apabila kita mampu dan hati kita dengan kuat dan kita tidak mau menghindari itu. 10 tahun saya ikut PNS, CPNS di Kemenak, nggak pernah lulus. Pada tahun 10 baru lulus tanpa uang. Akhirnya Allah membuka kesempatan. Sementara teman-teman saya yang pakai uang 30 juta, 50 juta, banyak yang ketipu. Tergantung niat, innama a'malu binniyat. Tanya di mana-mana, hati kita ini, kolbu kita ini, mau bersih dan tidak bersih pada diri kita. Kehidupan kita, contoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah sebaik-baik suri tauladan. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Perbanyaklah sholawat kepada Allah, perbanyak sholawat kepada Nabi, agar Nabi akan memberikan syafaatnya kepada kita. Bersihkan diri kita dari yang haram, dari yang syubhat, dari yang mungkarot. Insya Allah kita kuat apabila diri kita, keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Harus bersama-sama, ifda binafsik, bersama-sama kita dalam keluarga, membentengi kita, membentengi dari
perbuatan-perbuatan yang ada di zaman jahiliyah modern ini. Karena zaman pasti akan ada tantangan, hambatan, dan kesulitan. Yang menang itu adalah orang-orang yang bersabar, yang selalu melaksanakan sholat, dan yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman dan takwanya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala malapetaka dan bencana, dijadikan keluarga-keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat ainun binadhar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullahu ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa khuduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalzala wal mihan wasu'al fitan ma dhahara minha wa batan min biladi hadha khassah wa an syairi biladil muslimina amma ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa samatadil ada. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'wati la yastajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yuni waj'alna imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi hab lana minas sholihin. Allahumma fir lil muslimin